Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik untuk hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020. Kita akan belajar tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Anak-anak, nanti kita akan menggunakan buku tema 1. Anak-anak tolong dipersiapkan. Buku tema 1 ini kemarin sudah dibagikan, ya. Kita pakai yang berwarna pink, ada tulisannya tema 1. Anak-anak juga harus mempersiapkan buku tulis. Untuk di kelas 4 ini, buku yang digunakan anak-anak adalah buku garis, ya. Kemudian anak-anak juga harus mempersiapkan alat tulisnya. Ya, kita akan mulai pada subtema 1. Subtema 1 itu adalah keberagaman budaya bangsaku. Keberagaman budaya bangsaku. Apa yang dimaksud keberagaman? Keberagaman itu adalah berbagai macam atau berbagai jenis. Jadi keberagaman budaya bangsaku itu bisa diartikan berbagai macam budaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, coba amati gambar berikut. Pada gambar berikut, nampak ada berbagai macam budaya yang berbeda-beda, ya. Mulai dari rumah adat yang berbeda-beda, tarian yang berbeda-beda, pakaian adat yang berbeda-beda. Jadi, melalui gambar ini saja sudah kelihatan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya akan keberagaman, ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan telah memberikan kekayaan keragaman, ya. Baik itu keragaman budaya, nanti ada keragaman suku, agama, dan lain sebagainya, ya. Tapi walaupun Indonesia ini memiliki keragaman budaya yang sangat banyak sekali, tetapi kita bisa bersatu, ya, dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita sebut NKRI, ya. Jadi kita bisa bersatu walaupun banyak sekali keragaman. Kalau dilihat dari wilayahnya saja, Indonesia memiliki wilayah yang banyak sekali, terdiri dari berbagai pulau, beribu-ribu pulau. Nah, kalau dihitung satu-satu itu ribuan pulau di Indonesia. Tetapi kita bersyukur bahwa Indonesia ini masih bersatu, bisa bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, sekarang kita akan masuk ke keragaman apa saja. Keragaman budaya yang ada di Indonesia itu meliputi keragaman apa saja, toh anak-anak? Yang pertama, alat musik daerah. Ini Pak Andre akan berikan beberapa contoh sebagai gambaran saja bahwa alat musik daerah di Indonesia itu juga beragam, ya. Misalnya contoh ini yang pertama, ini adalah tifa. Tifa ini alat musik daerah Maluku. Nah, kemudian yang kedua ini ada sasando. Sasando ini dari daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian ini namanya gamelan, ya. Gamelan ini dari daerah Jawa. Bisa Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, ada juga yang dari Jawa Barat, bahkan ada yang dari daerah istimewa Yogyakarta, ya. Nah, kemudian ini adalah kulintang. Kulintang ini berasal dari daerah Sulawesi Utara. Anak-anak dulu pernah memainkan di kelas 1 dan 2 dengan Pak Adi nih, kulintang. Ya, ada angklung, ada kulintang. Tapi kalau angklung berasal dari Jawa Barat. Nah, ini kulintang ini berasal dari Sulawesi Utara. Itu alat musik daerah di Indonesia. Kemudian tarian daerah. Tarian daerah juga berbagai macam. Misalnya, ini ada tari legong.
dari Bali. Kemudian ini tari Kipas Pakarena dari daerah Sulawesi Selatan. Ini ada tari Saman namanya dari daerah Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Ya, untuk selanjutnya ada keberagaman budaya berupa rumah adat. Ya, rumah adat di Indonesia itu juga banyak macamnya. Misalnya ini adalah Honai. Honai ini dari daerah Papua. Kemudian ini rumah gadang, ya, unik bentuk apa? Bentuk atapnya itu runcing, ya. Runcing-runcing ada beberapa. Nah, ini namanya rumah gadang. Ini dari daerah Sumatera Barat. Ya. Nah, kemudian ini dari provinsi kita, yaitu dari daerah Jawa Tengah. Namanya adalah rumah joglo. Nah, kemudian ini namanya tongkonan. Ini dari daerah Sulawesi Selatan. Ya, tepatnya di daerah Toraja. Ini namanya rumah tongkonan. Ya. Selanjutnya, bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia juga banyak sekali. Nah, tapi kita akan berikan beberapa contoh saja. Misalnya ada bahasa Jawa. Nah, ini anak-anak juga belajar di SD Kristen 3 bahasa Jawa karena anak-anak tinggal di Provinsi Jawa Tengah. Artinya muatan lokalnya harus mempelajari bahasa Jawa. Kalau anak-anak tinggal di daerah Jawa Barat, berarti anak-anak juga harus belajar bahasa Sunda. Nah, kemudian, ini dua bahasa Sunda. Ini dari daerah digunakan oleh masyarakat dari daerah Jawa Barat. Kemudian bahasa Betawi. Nah, ini bahasa yang digunakan masyarakat di daerah DKI Jakarta. Kemudian ada bahasa Dayak. Bahasa Dayak ini digunakan oleh masyarakat daerah Kalimantan, ya, bisa Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Pokoknya bahasa Dayak ini digunakan oleh masyarakat Kalimantan. Nah, ini bahasa Dayak ini juga masih banyak jenisnya nanti, ya. Dayaknya macam-macam. Nah, ini keragaman di Indonesia. Kemudian ada bahasa Alor. Bahasa Alor ini dari daerah Nusa Tenggara Timur, ya, dan seterusnya. Kemudian pakaian adat juga berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia ini. Misalnya ini pakaian adat dari daerah Aceh. Kemudian ini dari daerah Kalimantan Timur. Ini pakaian adat dari daerah Jawa Tengah. Kemudian ini dari daerah Papua. Lagu daerah juga bermacam-macam. Ada Yamko, Rambe Yamko. Ini dari Papua, ya. Ada Sipatokaan. Ada Gundul-Gundul Pacul dari daerah Jawa Tengah. Ada Ampar-Ampar Pisang. Ini dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada Manuk Dadali. Ini dari daerah Jawa Barat. Nah, itu anak-anak, keragaman yang ada di Indonesia itu ada banyak sekali. Sekarang anak-anak siapkan buku paket tematik tema 1, ya. Kita akan buka buku paket tematik tema 1. Nah, silakan anak-anak buka dulu. Kalau sudah, kita akan buka buku tematik tema 1-nya di halaman yang pertama, halaman 1, ya. Tadi yang atas ini sudah Pak Andri jelaskan. Sekarang kita akan lihat bacaan. Nah, di situ ada bacaan, yang bawah itu ada bacaan pawai budaya, ya. Sudah ketemu anak-anak? Ya, kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Paragraf pertama dulu, ya. Pawai budaya sangat menarik.
Bagi warga kampung Babakan, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Yuk kita buka halaman yang kedua. Paragraf 2 kita baca bersama-sama. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, anak-anak coba diamati lagi pada paragraf 2 ini, ada keragaman budaya apa saja. Ini dari daerah Maluku untuk paragraf 2 ini. Ya. Coba diamati dulu, ada keragaman budaya apa. Dibaca lagi. Ya. Ternyata di paragraf 2 ini ada keragaman budaya berupa pakaian adat. Nah, ada di kalimat kedua. Saya baca kembali, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kemudian kalimat yang ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Nah, ini ada keragaman pakaian adat dari daerah Maluku. Kemudian ada keragaman apa lagi di paragraf yang kedua ini? Ada keragaman alat musik. Ya, alat musiknya apa namanya? Iya, alat musiknya namanya tifa, ya, dari daerah Maluku. Tadi gambarnya sudah, ya, pada yang tadi, yang keragaman alat musik itu Pak Andi sudah paparkan gambar tifa, ya. Kemudian kita akan baca paragraf berikutnya, yaitu paragraf ketiga. Budaya Bali sangat terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, di paragraf yang ketiga ini ada keragaman apa, anak-anak? Ada keragaman alat musik, ya. Alat musik apa? Dari Bali, namanya ceng-ceng. Ini gambarnya seperti ada yang digambar di apa? Gambar yang ada di buku itu, ya, ceng-ceng itu. Ya, seperti dua keping simbal. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Pada paragraf keempat ini ada keragaman apa saja, anak-anak? Ada keragaman pakaian adat. Ya, bisa dilihat di situ wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Ya, jadi
kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kemudian ada keragaman apa lagi di paragraf yang keempat itu? Ada keragaman alat musik. Ya, apa alat musik dari daerah Toraja? Namanya papompang. Ya, seperti suling bambu besar. Berarti ini alat musik tiup. Ya. Kemudian kita baca paragraf yang terakhir. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itu. Jadi keberagaman di Indonesia itu memang sangat banyak, sangat beragam, kaya dan sangat mengagumkan. Nah, tugas anak-anak dengan keberagaman yang ada itu kita harus menjaga, ya. Kita harus merawat keberagaman itu supaya tidak terjadi disintegrasi atau tidak terpecah belah. Jadi kita harus tetap merawat persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, berkaitan dengan persatuan dan kesatuan biasanya digambarkan seperti sebuah sapu lidi. Anak-anak tahu toh sapu lidi? Sapu lidi itu sapu yang terbuat dari lidi. Lidi itu bagian dari pohon kelapa itu. Nah, sapu lidi ini kalau bersatu banyak, kemudian diikat dengan erat, itu pasti akan berguna. Bisa digunakan untuk menyapu halaman rumah, halaman sekolah, ya. Tetapi kalau sapu lidi ini tidak bersatu, satu-satu, coba kalian bisa apa tidak menyapu menggunakan satu batang lidi? Bisa, tapi pasti akan lama sekali. Satu halaman rumah bisa 1 minggu, bahkan 1 bulan bersihnya. Kalau enggak malah patah itu satu batang lidi itu. Jadi ibaratnya persatuan dan kesatuan itu seperti sapu lidi itu. Jadi kita harus bersatu supaya bisa berguna dan bermanfaat bagi lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Ya, jadi itu. Nah, sikap persatuan dan kesatuan itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Pak Andre akan kasih contoh. Kira-kira ini menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan apa tidak ya? Nah, yang pertama, menghargai bahasa dari daerah yang berbeda. Kira-kira ini merupakan sikap persatuan dan kesatuan apa tidak ya? Menghargai bahasa daerah yang berbeda. Ya, jawabannya adalah iya, merupakan sikap persatuan dan kesatuan karena menghargai itu bagus ya. Menghargai bahasa daerah dari daerah yang berbeda, tidak mengejek ya. Artinya menghargai. Kemudian yang kedua, hanya mau berteman dengan anak yang sama sukunya. Misalnya si A sukunya adalah suku Jawa. Dia hanya mau berteman dengan suku Jawa saja. Kalau ada teman dari daerah lain yang berbeda suku, dia tidak mau karena tidak sama sukunya. Apakah ini merupakan menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan? Tentunya tidak, anak-anak ya. Kita harus mau berteman dengan semua anak dari manapun sukunya. Itu untuk merawat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, menghormati tarian dari daerah lain. Iya, tentunya ini
Ya, merupakan sikap persatuan dan kesatuan. Kemudian, menganggap rumah adat daerah kita yang paling bagus daripada rumah adat daerah lain. Nah, ini kira-kira apa ini? Ternyata ini bukan merupakan sikap persatuan dan kesatuan. Kalau menganggap rumah adat daerah kita yang paling bagus daripada rumah adat dari daerah lain, artinya bisa jadi ini merendahkan rumah adat dari daerah lain. Jadi ini bukan merupakan sikap persatuan dan kesatuan. Oke, anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Sekarang anak-anak bisa mempersiapkan buku tulisnya. Kita akan catat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Anak-anak, siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya tentunya. Anak-anak, yang pertama, anak-anak tulis tema 1, subtema 1 ya, di bagian ini atas ini yang tidak ada garisnya ini. Ini anak-anak biasakan supaya nanti catatannya itu tidak membingungkan. Nah, setelah nanti selesai subtema 1 kan nanti ada penilaian harian. Nah, setelah penilaian harian kita masuk subtema 2. Jadi, setiap masuk subtema kita akan tulis di sini ya, kita sepakati kita akan tulis di sini supaya nanti kalau untuk belajar pas mau penilaian harian supaya anak-anak tidak bingung. Nah, anak-anak juga ini kalau pelajaran tematik anak-anak harus menggunakan tulisan tegak bersambung ya. Ya, hari kita akan catat yang pertama. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keragaman bagi bangsa kita. Nah, ini anak-anak catat dulu di buku tulis. Ya, Pak Andri tunggu. Nanti kalau anak-anak ketinggalan, anak-anak bisa pause video ini, kemudian dilanjutkan lagi. Bisa. Ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keragaman bagi bangsa kita. Ya. Yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar NKRI tetap utuh. Utuh itu artinya tidak terpecah belah, ya. Supaya tetap utuh, rukun. Nah, Pak Andri tunggu. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar NKRI tetap utuh. NKRI itu tadi adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, nah ini catatan NKRI. NKRI itu kepanjangannya apa toh? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak catat. Selanjutnya, bersatu seperti sapu lidi agar bisa bermanfaat bagi lingkungan. Ya. Kita harus bersatu seperti sapu lidi agar bisa bermanfaat bagi lingkungan. Nah, gambarannya itu sapu lidi maksudnya. Nah, silakan anak-anak catat dulu. Nanti kalau ketinggalan, anak-anak bisa pause video ini. Ya. Bersatu seperti sapu lidi agar bisa bermanfaat bagi bisa lingkungan alam, bisa lingkungan sosial. Lingkungan alam itu dengan apa? Dengan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau lingkungan sosial itu dengan masyarakat.
Selanjutnya, nah, keragaman budaya di Indonesia ada apa saja? Nah, anak catat, ada alat musik daerah, ada tarian daerah, ada rumah adat, ada bahasa daerah, ada pakaian adat, ada lagu daerah. Ya, tadi kita sudah pelajari. Anak-anak silakan mencatat di buku catatan. Kalau sudah mencatat, anak-anak pelajaran tematik pada hari ini Pak Ade cukupkan sekian. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Tetap istirahat yang cukup supaya tetap sehat. Terima kasih.